Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Soal Sepatu Ajaib, channel yang tak pernah berhenti untuk membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Di kesempatan video kali ini saya ada sepatu pantofel ya, sepatu kerja. Ini sepatu formal ya, sepatu yang biasa digunakan ke kantor ya, oleh orang-orang kantor atau sepatu-sepatu yang digunakan di dalam ruangan ya, kerja-kerja di indoor di dalam ruangan atau yang kerjanya nyantai atau kerjanya cuma duduk-duduk ya. Kebanyakan memakai sepatu ini ya. Dan ini juga bisa rusak ya. Jangan harap sepatu pantofel itu akan baik-baik saja nih ya. Ini sudah pada jebol seperti ini. Ini juga bisa rusak. Dan ini bekasnya sudah dijahit ya. Untuk mengganti sol sepatu seperti ini, gimana ya? Pakai sol apa? Caranya gimana ya? Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke ya, ini sepatunya. Langkah pertama yang jelas kita harus membongkar ini ya. Membongkar si solnya ya. Harus dibongkar ini ya. Dibongkar solnya. Untuk pembongkaran saya tetap pakai aseton ya, karena biar cepet ya. Kalau nggak pakai aseton lama. Ini ya, kita bongkar, kita kasih aseton biar lebih cepet. Ini ya, di sini sudah ada benangnya. Lah, benang ini tinggal kita potong-potong saja ya. Ya, ada benangnya karena sudah ada jahitannya. Tadinya sudah dijahit. Jadi ada benang-benangnya seperti ini ya. Sebenarnya kalau nggak ada benangnya gampang banget ya untuk membongkarnya ini. Yang menyebabkan agak susah tuh ada benangnya ya. Kalau ditarik itu susah, kita pakai aseton lagi ya. Jadi semua sepatu harus saya tutorialkan ya. Nggak cuma sepatu safety ataupun sepatu bola ataupun sepatu sport intinya ya. Jadi semua sepatu harus saya tutorialkan. Oke ya, kita lanjut membongkarnya ya. Ini kalau masih aman nggak dikasih aseton nggak apa-apa, tapi kalau berat kita kasih aseton ya. Kalau berat kita kasih aseton. Soalnya kalau kita kasih aseton banyak-banyak nanti takutnya solnya yang malah patah, yang patah tuh malah solnya ya. Ya, ini proses pembongkaran outsole sepatu pantofel ya. Ini proses pembongkaran dan ini tinggal sedikit lagi baru terbongkar semua ya. Nah, ini dia sudah terbongkar semua ya. Ini benang-benangnya masih pada nyangkut ya. Nanti benang-benang juga harus diberesin ya, harus dipotong-potong semua ya. Jadi biar nggak nyangkut-nyangkut seperti ini. Ini ya, solnya yang sudah menipis ya, bahkan sudah seperti ini nih,
sudah bolong di bagian tengahnya ya. Ini harus kita rapikan dulu ya. Ini banyak benang yang masih semrawut dan belum rapi ya. Kita bongkar saja benangnya ya. Ini ya, ketika solnya sudah saya bersihkan benang-benangnya ya, ini sudah rapi, ini juga sudah saya bersihkan ya, sudah bersih, tinggal kita lihat ya, kita lihat karena sol lamanya ini seperti ini ya, sol lamanya seperti ini ada tulisannya Tiger ya, Tiger, jadi saya harus menyamakan ya, biar sama, ini saya memakai sol Tiger juga ya, ini pakai sol Tiger juga. Tentunya kalau kita pakai sol yang sama, tentunya di bagian luarnya juga akan sama ya, itu ya, ada kayak semacam tigernya ya, ini dia ya, ada tigernya ya. Nah ini sol bagian belakangnya juga sama ya, sama bentuknya karena saya memakai sol yang sama. Dan ini juga harus diukur dulu ya sebelum memasangkan, kita harus ukur dulu agar nanti ketika pemasangan itu hasilnya pas dan sesuai ya, harus diukur dulu. Kalau ada bagian-bagian seperti ini yang enggak rata, kita ratakan dulu agar nanti enggak mengganjal ya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita baru bisa ukur ya. Nah, kita bisa ukur agar nanti hasilnya bisa sesuai ya. Soalnya kalau nggak diukur nanti bahaya. Bahayanya nanti ketika dipasang nggak pas ya. Kita cepit saja agar kita bisa mengukur di bagian yang belakangnya ya. Karena kalau nggak cepit nanti posisinya dia bisa berubah-ubah ya. Kalau sudah dicepit seperti ini dia akan aman posisinya. Ya, kita ukur di bagian yang belakang ya. Belakang juga harus kita ukur ya. Nggak hanya di bagian depan saja. Ya, sudah kita ukur ya. Ini ya, kita coba nih lagi. Nah, ini ya, ini sudah diukur ya. Ini sudah kita ukur ya. Sudah kita ukur ini ya. Nah, ini kalau sudah diukur ini sudah ada garis-garisnya seperti ini ya. Ini sudah ada garis-garisnya, tinggal kita memberikan primer ya. Ini bahannya bahan upper ya. Kita pakai primer upper ya. Untuk primer upper saya pakai Greco 312 NT ya. Ini Greco 312 NT. Ini primer upper ya yang saya pakai. Tinggal langsung dioles-oleskan saja ya primernya ke bahan sepatunya ya. Ini seperti ini. Dan ini setelah dioleskan primer seperti ini, nunggu kering sekitar 20 sampai 30 menit ya. Ini primer upper ya. Nah, ini bagian tengahnya nggak usah dikasih primer ya, karena itu bukan upper ya. Pemberian primer ini cukup 1 kali oles ya, nggak usah diulang 2 kali ya. Asalkan merata ya, cukup. Ingat ya, nggak usah diulang ya, cukup 1 kali, asalkan merata sudah cukup ya. Nah, ini upper sudah kita primer, tinggal lanjut bagian bawahnya, bagian solnya ya. Sol Tiger tadi kita primer ya. Nah, ini sol Tigernya. Karena ini sol Tiger ini bahannya TPR, kita primer pakai primer TPR ya, harus sesuai. Karena bahannya TPR, kita pilih primer yang TPR ya.
Nah, ini primer TPR. Untuk primernya saya memakai primer Ehabon ya, seperti ini ya. Ini primer Ehabon, ada yang jenisnya PVC, ada yang karet, ada yang ini juga TPR ya. Cuman saya tuangkan ke sini ya, biar lebih mudah saja saya mengaplikasikan ya. Ini saya pakai primer TPR ya, ke bahan TPR, karena ini bahan solnya itu TPR bukan karet ya. Ini bahannya TPR bukan bahan karet. Kita langsung ya aplikasikan saja ya, langsung saja ya, merata. Ini kita aplikasikan merata ya, agar nanti ketika dipasang dia terpasang dengan baik atau dengan bagus ya, atau menempel secara sempurna ya. Kalau kita nggak pakai primer, hanya pakai lem saja, itu pasti kurang sempurna hasilnya ya. Ya, tanda yang sudah kita primer terlihat ya, dia mengkilap. Ini juga harus rata. Pemberiannya juga harus rata. Kita santai saja, nggak usah terburu-buru ya. Karena pekerjaan seperti saya ini nggak diburu waktu, santai. Nah, ini sudah kita primer semua ya. Kita nunggu kering keduanya, nanti kita beri lem utama ya. Ketika kering barulah kita beri lem utama. Untuk lem utama saya menggunakan lem itu ya, HD Bond itu. Nah, itu lemnya. Nah, itu ya, lem HD Bond nanti akan saya gunakan untuk mengolesi ini ya. Saya siapkan dulu lemnya ya. Ini lem HD Bond seperti ini ya. Nanti akan saya gunakan. Ini kita sudah kering ya primernya ya. Lanjut kita mengasih lem. Ini lemnya sebenarnya lem itu ya, lem HD Bond ya, cuman saya taruh di sini agar lebih mudah saja ya. Ini langsung saya pakai tangan ya, biar lebih cepat. Tipis-tipis saja. Ini lem HD Bond ini warnanya bening ya, jadi dia nggak terlalu nampak ya. Cuman kalau yang sudah dilem itu terlihat mengkilap ya. Barang yang sudah dilem atau permukaan yang sudah dilem itu mengkilap. Ini saya pakai lem HD Bond yang 5600 ya tipenya. Dan ini juga nunggu kering ya. Lem HD Bond ini sistemnya juga nunggu kering. Ini yang sudah dilem. Nah, ini bagian uppernya kita lem ya. Bagian upper kalau bisa kita lemnya agak lebihin sedikit ya. Nanti takutnya kalau nggak dilebihin sedikit, ketika pemasangan ada bagian-bagian yang sebenarnya tidak tercover sama outsole-nya, biar bisa menempel. Bagian tengah juga harus kita lem. Ini juga nanti harus kita tambahin bahan kulit ya, karena ini nyoplok bahaya ya. Ini ada besinya, besi pengamannya, bukan pengaman sih. Ini tulang besinya dia agak agak nongol ya. Kalau dibiarkan nanti solnya bisa pecah atau patah seperti yang sebelumnya dipasang ya. Harus kita lapisi sama bahan kulit ya. Ini ya, bagian tengah harus ditambal seperti ini agar nanti ya bagian tulang besinya ini dia tidak mengganggu solnya ini ya. Kalau mengganggu nanti solnya ini juga bisa bolong ya. Ini kita sudah kering ya, yang tadi kita lem sudah kering, ini sudah kering semua ya ini ya. Saya pegang pakai tangan, ini kering banget ya, ini ya sudah kering. Nah, ini untuk biar bisa ditempelkan kita harus panasi pakai hot air gun ini ya.
biar lembab lagi kan. Soalnya kalau nggak lembab ini nggak bisa ditempelin ya. Kalaupun nempel hasilnya nggak maksimal ya. Kalau nggak percaya silakan coba aja ya. Saya nggak berani coba-coba karena ini sepatu orang ya. Ini dia harus dipanasi. Ini kalau dipanasi kita pegang ini lembab lagi ya. Nggak basah sih tapi lembab ya. Agak meleleh lagi lemnya. Dan menempelkannya itu nggak perlu nunggu sampai kering ya. Sampai sampai dingin ya. Jadi ketika panas harus langsung ditempelkan lagi. Harus dipanaskan seperti ini. Ingat ya, untuk mengganti outsole sepatu pantofel harus disesuaikan. Kalau depannya itu bustong agak pendek kotak, ya pakai yang kotak. Kalau yang seperti ini, ya harus pakai yang sama. Ini jenis Tiger, ya harus pakai sol Tiger. Kalau nggak sama, nanti hasilnya juga nggak nyaman dan susah untuk dipasangkan. Ini ya, proses memanasi outsole agar bisa ditempel di bagian sepatunya. Ini ya, sudah kita panaskan, berarti lanjut kita menempelkan ya. Untuk menempelkan pasti kan sudah tahu ya caranya. Nah, ini dia kita tempelkan. Ini kan sudah ada itu ya garis di mana tadi saya mengukur ya. Jadi disamakan ya, ditempelkan sesuai garis. Ya. Nah, ini dia. Tempelkan saja, nggak usah ragu ya. Nah, setelah bagian depan selesai, lanjut kita di bagian belakang. Tengah itu terakhir ya. Karena kalau tengah dulu nanti hasilnya akan nggak pas ya. Nah, ini belakang kita tempelkan. Dan bagian tengah ini terakhir ya. Ini pasti akan nempel sempurna karena saya pakai primer yang bagus dan lem kualitas yang bagus juga ya. Jadi nggak boleh main-main ketika kita memakai produk ataupun jenis lem ya. Pakai lem yang benar-benar bagus kualitasnya ya. Dan ini sudah menempel ya. Ini memang kualitas lemnya belum merekat sempurna ya, karena ini belum dipres secara kuat ya. Ini harus kita tekan-tekan lagi press, kalau bisa dipukul pakai itu ya, pakai semacam kayak kayu ya, balok. Terus nanti ini kan masih panas ya, nanti biarkan mengering pasti hasilnya lemnya akan kuat ya. Karena ini enggak sembarangan ya, saya pakai lem PU ya. Nih hasil depannya aja terlihat sudah kuat ya. Ini dia ya, kawan-kawan juga bisa lihat sendiri ya. Ini hasil lem-lemannya ya, sangat merekat. Dan ini bagian depan juga, ini kalau ditarik pun sudah nggak lepas ya. Itu ya, sudah nggak lepas, ini sudah aman. Dan ini tinggal nunggu apa? Nunggu nggak panas, nunggu dingin. Kalau dingin nanti hasil lem-lemannya akan lebih sempurna lagi ya. Kalau sudah dingin nanti hasil lem-lemannya akan lebih sempurna lagi. Oke ya, jadi Sol Tiger
ya harus diganti memakai sol tiger juga ya, agar hasilnya itu maksimal seperti ini ya. Ini langkah terakhir, tinggal menjahit ya, tinggal menjahit, setelah itu baru bisa dipakai ya. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi share saya mengenai mengganti outsole sepatu pantofel. Semoga itu bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi yang punya sepatu pantofel yang rusak bisa diganti dengan sol yang sesuai dan hasilnya juga akan bagus lagi ya. Bisa dipakai untuk kerja sehari-hari. Oke ya, saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.